Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One, pemirsa, bersama saya Vena Kintan, masih bersama dengan narasumber yang sama. Kita juga tadi sudah menyaksikan jalannya sidang di Mahkamah Konstitusi. Mungkin sambil kita bahas bersama dengan Mas Arief Budiman, mantan Ketua KPU. Mas Arief, ini kalau dalam persidangan hari ini menghadirkan saksi ahli dari KPU dan juga Bawaslu. So far yang masih dipermasalahkan ini soal Sirekap gitu. Ya, nah, Mas Arief kan dulu juga sempat ya menggunakan Sirekap di Pilkada 2020 kalau tidak salah. Apa kemudian perbedaannya? Adakah perbedaan yang terlihat dibandingkan Sirekap saat ini yang digunakan? Gini, saya ingin cerita kenapa sih kok penyelenggaraan pemilu itu penting menggunakan teknologi informasi, terutama untuk menampilkan hasil pemungutan suara. Ya. Saya kebetulan sejak pemilu 99 sudah terlibat. Ya. Di pemilu 99 itu seingat saya, dulu orang mengirim hasil pemungutan suara, hasil rekapitulasi itu by fax. Dikirim ke Jakarta, lalu Jakarta menghitung, menjumlahkan gitu kan. Masih konvensional. Seingat saya itu, masih konvensional. Itu pemilu 99 tuh. Lalu ketika pemilu 2004 itu hasil pemungutan dan penghitungan suara itu dikumpulkan di kecamatan, lalu di kecamatan di scan. Nah, di scan, lalu ditampilkan di namanya tabulasi nasional waktu itu. Jadi orang bisa melihat, oh di daerah ini perolehan suara partai A, partai B, partai C sekian gitu. Itu di 2004. Lalu di 2009 sama, begitu juga. Nah, capaiannya baik di 2004 maupun di 2009, seingat saya mungkin 50-60% lah dari total jumlah TPS. 2004 dan 2009 saya ada di KPU Provinsi. 2014 dan 2019 saya ada di KPU RI. Di 2014 kami mengembangkan penggunaan teknologi informasi namanya Situng. Jadi hasil penghitungan itu di-upload di dalam web kita dan semua orang bisa lihat, bisa mengakses formulir penghitungan di tingkat TPS. Jadi begitu itu ditampilkan, kalau ada yang mau ngubah-ngubah, ada yang merubah-rubah, kita akan gampang tahu. Oke, kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Itu kan bisa diakses oleh partai politik, oleh saksi, oleh penyelenggara pemilu, oleh pengawas pemilu, pemantau, semua bisa lihat. Nah, tapi untuk memudahkan kami mengontrol kerja dan kinerja pasukan penyelenggara pemilu di tingkat bawah, kami secara internal menginput angka-angka itu. Tapi tidak dipublikasikan. Itu 2014. Ya. Kami input, oh TPS 1, si A dapat sekian, terus kita jumlah. TPS 2 dapat sekian, TPS 3 dan seterusnya. Nah itu kami mengontrol anak buah kami, kalau ada angka-angka yang berubah kami bisa tahu. Ya. Nah 2019 saya mengatakan begini, kebetulan saya berhasil meneruskan tugas dari 2014 ke 2019. Di 2019 saya bilang sama teman-teman saya, tidak cukup kita menjumlahkan angka-angka itu hanya untuk kepentingan internal. Publik harus tahu. Keterbukaan untuk publik. Keterbukaan informasi ya. Dan memang saya ingatkan kepada kawan-kawan, tujuan penyelenggaraan pemilu adalah untuk meyakinkan orang bisa menerima hasil pemilu, maka kita harus membuat mereka punya trust yang tinggi pada kita. Caranya bagaimana? Caranya adalah membuat banyak hal dan hampir semua hal itu lebih transparan dan gampang diakses oleh publik. Nah makanya kemudian Situng kita kembangkan, tidak lagi penjumlahan angkanya untuk kepentingan internal, tapi langsung dipublikasikan. Jadi form C hasil dulu namanya C1 ya, yes. C1 plano dan segala macam itu dikumpulkan di kabupaten kota, lalu di scan, lalu di-upload, dan kami merekrut tenaga untuk menginput angkanya itu di kabupaten kota itu semua. Kami juga di KPU RI punya 30, waktu itu provinsi kita masih 34 ya, 34 tim untuk memantau di masing-masing provinsi. Kami juga punya pemantau internal di tingkat regional. Misalnya provinsi-provinsi ini siapa. Jadi selain di tingkat nasional ada membentuk tingkat regional. Jadi publik tahu
angka-angka itu, tidak lagi ini untuk kepentingan internal. KPU aja. Nah, tetapi memasukkan angka-angkanya itu diinput melalui tangan-tangan petugas kami, tangan-tangan manusia, gitu loh. Nah, beberapa kejadian waktu itu terjadi salah input. Oke. Tapi tadi waktu saya menyaksikan penjelasan saksi dari KPU ya, itu kesalahan input itu terjadi di 276 kalau nggak salah, 276 TPS. Tapi seingat saya dulu itu terjadi di 369 TPS. Tapi mungkin saya juga tapi seingat saya angkanya itu. Nah, kesalahan input itu kemudian kami koreksi. Oh, ini salah, mestinya angkanya sekian kok diketik sekian. Nah, berdasarkan pengalaman salah input, maka di Pilkada 2020, itu kan 2019. Saya bilang sama teman-teman yang ahli IT, sekarang tidak boleh lagi ada campur tangan manusia untuk menginput, manual gitu kan. Oh, kalau gitu pakai teknologi ini Pak, dipotret itu formulir C itu, lalu kami menyebutnya C hasil, dipotret, dikirim, lalu aplikasi itu akan mampu membaca angka-angka yang ada di formulir dan dia akan secara elektronik terrekapitulasi. TPS 1 direkap dengan tambah TPS 2, tambah TPS 3, tambah TPS 4 sampai nanti totalnya seluruh TPS yang ada. Nah, 2020 Sirekap kendalanya waktu itu ada sedikit lah ya kesalahan pembacaan, tapi tidak sebanyak yang di 2024. Kendala paling besar adalah soal keterlambatan. Ya. Nah, jadi waktu itu kami mentargetkan 5 hari hasil pilkada sudah keluar. Karena semua sudah dikirim, semua sudah tinggal nanti rekapitulasi yang formal, yang resmi secara berjenjang itu tetap dijalankan. Nah, ketika ini dijalankan, fungsi Sirekap itu bisa menjadi alat bantu untuk ngontrol, mengkonfirmasi apa yang dilakukan secara berjenjang, secara manual. Ini memang sebagai alat bantu untuk lihat, loh, itu dulu formulir C-nya kok bunyinya begini, kok sekarang jadi gini. Ada apa? Dikonfirmasi. Gitu. Nah, hari ini di 2024 mestinya itu jauh lebih canggih, lebih sempurna. Karena teknologi yang kita gunakan kan teknologi 4 tahun yang lalu. Betul. Teknologi 2020. Sekarang teknologi 2024, coba lihat. Dulu kamera kita resolusinya berapa? Paling 8 mega, 10 mega. Sekarang resolusi udah ada berapa nih? 14 mega, 64 mega dan seterusnya lah ya. Softwarenya pasti juga lebih canggih, mendeteksi kesalahan-kesalahan. Dulu kami membaca angka-angka itu untuk supaya nggak salah. Pertama tally-nya, karena ketika dihitung sah, tidak sah, itu kan ditulis dalam bentuk tally. Nanti kalau sudah 4 garis mau ke 5 di garis miring. Itu tally itu. Itu kita baca oleh sistem. Lalu ketika misalnya tally-nya menghasilkan angka 35. Tapi ketika ditulis manual, loh kok ditulisnya 34? Sistem langsung membaca, memberi sinyal terjadi kesalahan. Wong tally-nya 35 kok dibacanya 34, misalnya begitu. Nah, selain 2 item itu dibaca, ditambahkan 1 lagi. Itu yang disebut OMR dan OCR. Selain membaca karakter, tapi juga membaca ini, apa namanya, kalau dulu kita ujian itu, arsiran-arsiran bulatan-bulatan itu loh. Nah, itu dibaca, jadi kalau angkanya misalnya 35 ya, maka yang diarsir itu angka 3 dan angka 5. Sehingga sistem akan mencocokkan mulai dari tally, angka, sampai dengan arsiran-arsiran tadi gitu. Nah, di Sirekap, seingat saya dulu masih ditambah 1 lagi, tulisan tangan. Jadi tally-nya jumlahnya 35, angkanya juga ditulis 35, arsirannya juga ditulis mengarsir angka 3 dan 5. Terus tulisan tangan itu 35, itu bisa dibaca oleh sistem. Nah, teknologi sekarang saya yakin jauh lebih canggih untuk membaca 4 identifikasi ini, gitu loh. Saya tidak tahu karena kan saya juga tidak ada di dalam sana, tidak ikut mengembangkan lagi. Apakah di 2024 juga masih membaca 4 item itu, 4 karakter itu, gitu loh. Jadi kalau mampu membaca seluruh karakter itu, mestinya tidak terjadi kesalahan baca. Tapi case-nya yang paling banyak itu kan kesalahan-kesalahan baca itu. Sampai kemudian
memunculkan berbagai macam polemik ya. Misalnya saya memberi contoh ada 35 misalnya. Ternyata di depannya itu kan ada, kalau kotaknya kosong itu kan diberi tanda silang. Ternyata silangnya dibaca, ada yang dibaca 4 misalnya. Jadi mestinya 35, ternyata terbaca 435 misalnya. Nah ini yang kemudian menimbulkan polemik. Loh kok 435? Pemilih di TPS itu aja maksimal 300. Nah kok suaranya jadi 435 loh? Suaranya siapa itu yang lebih? Nah gitu. Itu yang kemudian jadi polemik dan ada tuduhan-tuduhan ini untuk penggelembungan, kecurangan segala macam. Nah sebetulnya dari beberapa case yang terlihat kesalahan-kesalahan itu merugikan serta sekaligus menguntungkan hampir semua pihak kalau terlihat itu ya. Kebetulan saya bersama beberapa kawan juga melakukan pemantauan tentang analisa rekapitulasi ini, membuat analisa. Oh ternyata sebenarnya itu terjadi di semua kontestan sebetulnya. Ya ada yang tinggi di sini, ada rendah di sini, tapi ada juga yang satunya tinggi di sana, rendah di sini. Kesalahan-kesalahannya itu loh. Gitu. Tapi mungkin Mas kalau dibandingkan dengan waktu Pilkada 2020 dengan sekarang, perubahannya bisa Anda katakan berubah cukup drastis kah dengan yang 2024 saat ini? Nah sebenarnya basically tidak berubah harusnya ya. Karena apa? Regulasi tidak berubah. Artinya cara menghitung juga sama, apa semua sama. Penyelenggaraan pemilu 2019 dan pemilu 2024 tidak berubah. Aplikasi yang kita gunakan di Sirekap 2020 sebetulnya juga harusnya tidak berubah juga di pemilu 2024 gitu loh. Nah ini catatan-catatan penting ini ya. Sebetulnya ini menjadi catatan kita agar di depan sebentar lagi akan ada pilkada November tahun ini 2024. Ya. Nah, menurut saya Sirekap penting untuk disempurnakan. Karena dengan Sirekap inilah publik mendapatkan informasi dengan mudah. Tapi kalau publik disuruh baca formulir satu persatu, jumlah TPS-nya 823.000 lebih, nggak mungkin gitu loh. Tapi dengan ditampilkan chart, diagramnya, kita dengan mudah melihat misalnya di tingkat nasional, dari 800.000 TPS, oh sudah masuk 700.000. Kalau sekarang, misalnya saya ingin mencari informasi, dari 823.226 kalau nggak saya, jumlah total TPS secara nasional, berapa jumlah TPS yang sudah diupload, C hasilnya di Sirekap, misalnya, berapa jumlah form D yang berhasil, D itu rekap di kecamatan ya, yang berhasil di-upload di Sirekap. Berapa jumlah formulir DB hasil misalnya, DC hasil misalnya. DB itu tingkat kabupaten, DC itu tingkat provinsi misalnya, yang berhasil di-uploadnya. Nah karena tidak ditampilkan dalam bentuk diagram, dalam bentuk, ya kami harus lihat di dalamnya, lihat satu persatu. Jadi mungkin ini juga menjadi salah satu penjelasan ya bagi kita semua. Sirekapnya itu masih ada, bukan ditutup. Tetapi menampilkan hasil rekapitulasi dalam bentuk chart, dalam bentuk diagram itu, gambar di depan itu yang kemudian tidak ditampilkan lagi. Padahal gambar itulah yang menjadi salah satu cara paling mudah bagi publik untuk melihat langsung ringkasannya. Gitu. Nah sekarang nggak ada. Kalau kita cek lagi kan tadi Mbak Vena dan kita sudah lihat tadi masih belum ditampilkan. Sementara ada lembaga-lembaga lain yang juga melakukan pemantauan tentang hasil pemilu, mereka menampilkan gambar itu. Gitu. Oke, Mas Arief tadi kan sempat sebut ada situng, kemudian ada sebelumnya juga di tahun 2000, 2004 penghitungan manual, scan, fax dan tabulasi namanya nasional, itu, ya, gitu. Semuanya beragam lah. Prosesnya kalau kita lihat dari dulu ada perkembangan sampai dengan saat ini. Tapi mungkin bisa dikategorikan yang punya kedudukan paling tinggi itu yang mana? Teknologinya kah? Atau apa sebetulnya? Ya harusnya teknologi paling canggih ya 2024 gitu loh. Dan harusnya itu sudah semakin sempurna, semakin berkurang kesalahan-kesalahannya. Ditambah lagi nih. Dulu teknologi itu kan masih barang langka, barang mahal, tidak mampu menjangkau di seluruh tempat
di wilayah kita. Sekarang sudah makin sempurna, orang makin terbiasa gunakan teknologi. Jadi SDM jauh lebih siap, software jauh lebih siap mestinya. Networking, coverage area networknya juga lebih luas. Jadi harusnya jauh lebih mudah. Apalagi misalnya nih ya, kalau kita salah satu dari penyelenggara pemilu dalam satu wilayah misalnya punya problem, kita bisa bikin grup WhatsApp misalnya, semua bisa berdiskusi di situ. Dulu kan tidak ada, dulu kami harus nelpon satu persatu karena belum ada teknologi dialog dalam grup misalnya gitu loh. Jadi jauh banyak dimudahkan sekarang. Dengan adanya teknologi. Dengan adanya teknologi. Oke. Tapi yang lagi-lagi terus menerus digaungkan ya sejak awal oleh pihak KPU dengan yang tadi sudah disebutkan juga. Sirekap ini kan didesain untuk memberikan keterbukaan dan juga transparansi untuk informasi publik. Informasi untuk publik itu. Tapi kalau misalnya ada error seperti yang sudah terjadi di Sirekap, hasilnya salah input segala macam dan lain sebagainya, itu kemudian dijadikan dalil lagi bahwa Sirekap ini bukan alat bukti yang sah. Anda melihatnya seperti apa? Bukan alat bukti yang sah. Sirekap bukan menjadi bahan dasar untuk menetapkan hasil pemilu. Karena bahan dasarnya itu ya rekap manual, artinya dokumen manual yang dilakukan secara berjenjang. Ada rekapitulasi di kecamatan ditandatangani oleh PPK-nya, ditandatangani oleh saksi-saksinya. Terus bahan baku itu naik lagi ke kabupaten kota untuk direkap di kabupaten kota, ditandatangani lagi oleh KPU kabupaten kota, naik lagi ke provinsi, naik lagi sampai ke tingkat nasional. Itu yang menjadi bahan baku untuk penetapan hasil pemilu secara nasional. Nah, tapi Sirekap itu untuk membantu teman-teman mengkonfirmasi itu. Misalnya gini, begitu semua data terupload di webnya Sirekap, maka rekapitulasi di tingkat kecamatan itu juga sudah bisa diketahui. Ya. Saya monitoring nih, penetapan hasil secara manual, loh kok berbeda? Padahal ini kan paling otentik. Jadi form di tingkat TPS itu adalah form paling otentik. Karena ketika nulis, ketika ngisi, disaksikan oleh banyak orang. KPPS-nya ada di situ, pengawasnya ada di situ, saksi-saksinya ada di situ, termasuk pemilih ada di situ, pemantau ada di situ. Sah, tidak sah, semua menyaksikan. 2, 3, 5, 4, itu semua menyaksikan. Jadi itu paling otentik itu. Begitu tuh diupload, sudah nggak ada yang bisa ngerubah. Kalau ada yang ngerubah akan ketahuan. Nah ini mestinya ya semua pihak bisa terbantu atas adanya Sirekap yang tentu valid dan akurat. Nah gitu kan. Sebagai penyelenggara pemilu saya bisa monitoring kinerja KPU kabupaten kota, KPU provinsi, ini bener linier nggak angka-angkanya gitu ya. Peserta pemilu juga gitu. Saya kemarin ngirim saksi ngirim berita acara. Loh, kok berita acaramu kok beda sama formulir yang diupload oleh Sirekap? Dia bisa ngontrol saksi-saksinya. Itu bagi peserta pemilu. Bagi pelaku bisnis, bagi pemerintah, aparat keamanan, dia bisa lihat, di sini angkanya sekian, di sini angkanya sekian. Kalau ada perubahan dia juga tahu. Kalau ada konflik dia juga gampang memetakan. Ketika selisih itu tipis-tipis biasanya rawan konflik. Tapi kalau selisihnya besar, itu sudah aman itu. Maka aparat keamanan pun bisa memetakan di daerah mana saya harus kirim pasukan banyak. Di daerah mana harus cukup aja sedang-sedang misalnya gitu. Itu bisa dijadikan informasi awal yang cepat. Kalau nunggu hasil rekapitulasi lama. 35 hari. Gitu loh. Sekarang saja kita masih masuk ke tahap berikutnya. Kalau nunggu penetapan secara nasional ya lama. Oke. Itu. Oke, baik Mas Arief, sebetulnya masih banyak yang ingin saya tanyakan, terutama pada saat di zamannya Mas Arief ya menggunakan situng dan lain sebagainya. Tapi mungkin kami menuju ke gedung Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu, pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru dari sana. Adi Mulya, kapan rencananya sidang akan kembali dimulai di gedung MK? Ya baik, selamat siang Vena kita dan juga pemirsa. Untuk hari ini memang Mahkamah Konstitusi ini kembali menggelar
sidang sengketa Pilpres Pemilu 2024 di mana agendanya merupakan pembuktian dari KPU dan Bawaslu yang menghadirkan saksi-saksi ahli dan juga saksi fakta. Dihadirkan kemudian 3 orang saksi ahli dan juga 7 orang saksi fakta baik dari KPU dan Bawaslu, yang mana fokus utama dalam persidangan kali ini ialah mengenai Sirekap, di mana Sirekap ini dinilai sebagai alat yang memang memiliki kelemahan. Dari KPU sendiri menilai jika Sirekap ini bukanlah satu-satunya alat yang menjadi penentu pemenang dari pemilu 2024. Bahkan dari ahli KPU ini menyebut jika yang bisa menentukan ialah memang dari perhitungan berjenjang sendiri yang secara manual. Hal ini kemudian ditambahkan kembali oleh tim hukum dari pasangan Prabowo dan Gibran jika hal-hal yang kemudian kemarin diperjuangkan di sidang sebelumnya mengenai kecurangan-kecurangan yang ada dalam Sirekap ini tidak berguna dan tidak ada artinya, karena memang dari ahli sendiri menyebut jika Sirekap ini tidak memiliki kekuatan yang sangat kuat dalam menentukan pemenang Pilpres 2024. Tadi dari ahli ini untuk KPU ini sudah selesai semuanya, Vena kita dan juga pemirsa, kemudian akan dilanjutkan rencananya pukul 14.20, namun untuk saat ini memang di dalam ini masih akan terus dipersiapkan dan dilanjutkan kembali saksi-saksi dari Bawaslu ini. Dan untuk pasangan 01 pun tadi tim hukumnya telah melakukan konferensi pers setelah setelah tim hukum dari pasangan Prabowo Gibran, di mana dari kuasa hukum tim 01 menyebut jika Sirekap ini meskipun memang situs yang memiliki banyak kekurangan tetap harus dijadikan acuan, karena memang Sirekap ini memandu jalannya atau perhitungan suara-suara. Pasangan 01 ini menilai jika Sirekap bermasalah itu artinya akan berimplikasi ataupun berdampak pada hasil dari pemilu yang perhitungannya secara manual dilakukan. Untuk sementara demikian, Vena, kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Adi Mulya atas laporan Anda dari Gedung Mahkamah Konstitusi. Tentu kami tunggu informasi terbaru mengenai jalannya persidangan yang rencananya akan dimulai sebentar lagi, kurang lebih pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, Breaking News TV One harus jeda terlebih dahulu. Kami kembali sesaat lagi untuk Anda, tetaplah bersama kami.